قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ibadallah, yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik dan petunjuk yang Allah berikan sehingga kita bisa menghadiri kembali majelis akidah, mempelajari ayat Allah, mempelajari petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akidah Islam yang sebenarnya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pertemuan terakhir kita jamaah kaum muslimin, kita masih berbicara tentang sifat al-fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak dan masyiahnya Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan beberapa contoh ayat Al-Quranil Karim yang berbicara tentang sifat al-fi'liyah. Salah satu di antaranya, dan itu yang paling besar dari yang lainnya, dan dimulai pengarang kitab kita dengan sifat tersebut, yaitu sifat al-istiwa. Allah mustawin alal arsh, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Jamaah kaum muslimin, barangkali ada di antara kaum muslimin yang akan coba menjelaskan apa perbedaan sifat al-istiwa dengan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua perbedaan. Ya, kemarin sudah kita berulang kali itu. Kita mulai dengan hadiah voucher gitu. 30% diskon di Kalbi Kalbi Store ya. Ya, yang pertama al-ulu sifat dzatiyah. Ya, dari mana suara? Oh, Masya Allah. Ya, silakan, Pak. Ya, sifat fi'liyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jamil, Masya Allah. Lillahi darruk, Masya Allah.
Baik, jadi ini nanti tolong disampaikan. Ya, artinya setiap perbelanjaan ya diberikan diskon 30%. Masya Allah. Ya. Kemudian saya menyebutkan pada pertemuan yang lalu itu beberapa contoh sifat fi'liyah. Paling kurang tolong disebutkan 3 contoh saja dari ayat Quran itu. Kita juga ada hadiah lainnya. Akidah golongan selamat, terjemahan terhadap kitab yang sedang kita pelajari. 3 saja. Kalau saya lihat ayatnya itu ada sampai 7 sifat yang sudah kita ambil, walaupun detailnya kita cuma berbicara tentang istiwa. Dari 7 saya minta setengah, kurang dari setengah. Hanaurun tabohna. Sifatnya saja. Sifatnya saja. Sifat apa saja yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Pertama, nuzul kita bicara pada pertemuan yang lalu. Hari ini mau kita bicarakan. Nah, berarti itu nebak. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan, bukunya kita bawa pulang. Tidak ada, 3 saja. Kita berbicara kemarin tentang istiwa, tentang Allah datang, al-maji, al-ityan. Allah datang, itu sifat bagi Allah. Al-qabd, Allah itu akan menggenggam. Al-qabd, menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat. Menggenggam seluruh langit dalam genggamannya. Itu sifat Allah. Kemudian juga Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menulis Taurat dengan tangannya. Itu semua sifat-sifat fi'liyahnya Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, fa'alun lima yurid. Apa yang dia inginkan, maka dia akan melakukannya. Tidak ada makhluk yang mampu membatasi gerakan dan tindakannya. Ketika Anda mengatakan Allah tidak seperti ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, pada hakikatnya Anda sudah melakukan kesalahan besar terhadap Tuhan kita. Dengan membatasi apa yang Allah ingin lakukan. Padahal Allah itu fa'alun lima yurid. Allah tidak beristiwa, Allah tidak turun, Allah tidak ini. Padahal Allah mengatakan demikian. Anda membatasi apa yang Allah ingin lakukan. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini harus diulang lagi, banyak sifat yang sudah kita perhatikan. As-su'al athani wa sittun, ma misalu sifatil af'ali minas sunnati. Jadi kelanjutannya, apa contoh sifat fi'liyahnya Allah berdasarkan sunnah Rasul? Kalau kemarin berdasarkan ayatnya. Ada hampir 7 sifat kita ambil, dan itu berdasarkan Qur'annya. Hari ini kita melihat hadis-hadis baginda Rasul tentang sifat fi'liyah. Mathalu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yanzil. Ini baru kita berbicara tentang turun. Yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthal laylil akhir. Allah Tuhan kita itu turun setiap malam ke langit dunia ketika sisa sepertiga malam terakhir. Ini harus kita simak betul-betul. Ini banyak sifat disebutkan di bawahnya. Mungkin saya akan lebih fokus ke nuzul. Karena nuzul itu, itulah puncaknya.
Kalau orang selesai dengan sifat nuzul, dia akan selesai dengan sifat lainnya. Tidak ada yang paling dibenci oleh para mu'attilah sifat. Jahmiyah dalam pembahasan sifat ini melebihi dari sifat nuzulnya Allah. Karena kalau anda sudah menetapkan sifat nuzul, itu akan mengharuskan anda membatalkan semua argumen mereka tentang Allah. Jauharkah Allah, jisimkah Allah, bertempatkah Allah, berpindahkah Allah, beruangkah Allah, terbatasi tidakkah? Itu semuanya itu batil ketika anda tetapkan bagi Allah itu sifat turun. Tidak pernah kita dapati jamaah kaum muslimin. Yang banyak kita dapati justru nukilan ijma. Generasi salaf nukilan ijma. Ajma atau ittafaq. Mereka sepakat. Semuanya sepakat. Kalau kata Imam Ibn Abdul Bar, yang quluhul khalafu anis salaf, sifat ini dinukilkan oleh khalaful ummah dari salaful ummah. Tidak ada yang memperdebatkannya. Hadis yang kita bacakan itu diriwayatkan lebih dari 18 sahabat baginda Rasul. 18 sahabat baginda Rasul meriwayatkan hadis itu. Tidak ada penafian dari mereka, tidak ada yang pernah mempertanyakan 18 orang. Tidak ada yang mengatakan, ya Rasul kaifa yanzil, bagaimana turun itu? Kita mengimani turunnya, bagaimananya tidak pernah kita imani karena kita tidak pernah diberitahukan tentangnya. Yanzil, an-nuzul. Ini motivasi besar jamaah kaum muslimin. Allah Tuhan kita itu turun di sepertiga malam terakhir. Kira-kira motivasi apa yang diinginkan oleh Rasul ketika Rasul mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir? Pupilnya Rasul itu. Kira-kira apa yang Rasul inginkan itu? Sepertiga malam terakhir untuk lebih giat beribadah. Ini sedang dimotivasi umatnya. Tuhan kalian itu turun sepertiga malam terakhir. Fakun minal mustaghfirin. Jadikan diri kalian termasuk hamba-hamba Allah, ibadur rahman alladzi yastaghfirun wal mutasahhirin, dalam kondisi bersahur beristighfar. Sepertiga malam terakhir bangun beristighfar. Tiba-tiba kalau kita katakan, tapi yang turun itu bukan Allah, motivasi itu jadi gagal. Itu kalau bahasa anak muda sekarang, anak milenial, prank itu. Kenang prank. Nah, bahasa Tanyo kenang pengut. Allah geterun, sudah giat beribadah, tapi kan Allah. Kahan aja deh. Nah, itu tuh bahayanya di situ. Rasul sedang memotivasi para sahabatnya itu untuk memanfaatkan sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun. Kaif? Kita tidak mengimani kaif. Kalau kata Imam Ibn Abdul Bar, al-istiwa, Allah beristiwa. Bagaimana anda tanyakan? Allah datang. Bagaimana anda tanyakan? Allah turun, bagaimana anda tanyakan? Kami mengimani sifat ini dan kami kembalikan kaifiyah bagaimananya kepada Allah. Ahlu batil langsung memahami, turun. Dia mentamsil Tuhannya dengan dirinya. Saya turun dari atas ke bawah, yang atas saya tinggalkan, akhirnya saya turun ke bawah. Yang di atas tadi sudah di atas saya, karena saya sudah di bawah. Anda tidak tuqaddir Allah haqqa qadrihi, tidak memberikan kelayakan untuk Allah sesuai penghormatan yang layak untuknya. Ron pikiron ya, bukan Allah seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang tidak anda tahu hakikat zatnya seperti apa.
apalagi hakikat turunnya. Maka itu pertanyaan i'tiradu ahlul batil. Kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, itu pertanyaan ahli batil yang tidak menghormati Allah. Hal yakhlu al-arsyu am la yakhlu? Apakah ketika Allah turun arsy itu kosong? Tahu jawab sabuk kita apa? Ketika Allah turun arsy itu kosong? Tidak kosong. Tidak tahu. Tidak tahu, tidak dapat kitab. Tidak kosong. Istiwa itu sifat fi'liyah. Jamil. Ya. Allah turun seperti, jadi bagaimana Allah turun seperti kasih rezeki? Ya, jadi saya luruskan yang dimaksud tadi, la yashghuluhu syanun an syan. Allah itu punya kaidah umum. Allah tidak disibukkan dengan sesuatu apapun. Kita ya, kalau sudah melakukan sesuatu, yang lain kita tinggalkan. Tapi ketika tadi kita salat, Anda mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mengatakan juga seperti itu. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Coba lihat, hambaku itu sedang memujiku. Di waktu yang sama, semua kaum muslimin membaca tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Di waktu yang sama juga Allah berfirman di sisi para malaikatnya yang mulia. Di satu waktu itu Allah menjawab semua yang memujinya. Bisa bagi Allah, bagi kita tidak bisa. Maka itu yang dimaksud tadi, la yashghuluhu syai'un an syai'. Allah tidak bisa disibukkan dengan sesuatu apapun. Jangan Anda bayangkan ketika turun maka Allah tidak beristiwa. Madhab ahlus sunnah ataupun mayoritas ahlus sunnah dari generasi salaf, la yakhlul arsy. Arsy itu tidak kosong. Huwa mustawin wa huwa nazil. Allah turun dan Allah beristiwa. Kaif, bagaimana? Kembalikan kepada Allah. Kalau kata tadi, Allah kasih rizki sebagaimana setiap makhluk diberikan dalam satu waktu, semua kita dapatkan rizki. Ibnu Abbas ditanyakan, ya Ibnu Abbas, kaifa yuhasib rabbuna al-khalqa fi sa'atin wahidah? Bagaimana Allah bisa menghisab kita dalam satu waktu? Besok hari kiamat ada hamba-hamba Allah mukminin itu yunaji rabbahu. Allah akan berbisik dengan kita, berbisik dengan saya insyaallah, berbisik dengan Anda, dengan semua makhluknya yang mukminin. Dalam satu waktu, bisa. Ibnu Abbas ditanyakan, bagaimana bisa? Ibnu Abbas mengatakan, seperti Allah memberikan kalian rizki. Bisa, dalam satu waktu. La yashghuluhu syai'un an syai'in, dalam Quran surat Ar-Rahman. Tidak bisa disebutkan dengan sesuatu. Ini tidak bisa bagi kita. Kalau kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau membuat pendekatan lain. Kita pernah mendengar hadis ruh. Ketika kita tidur, ada hadis panjang tentang ruh. Ruh itu naik ke atas. Kadang-kala ruh itu sujud di bawah arasnya Ar-Rahman. Padahal ruh itu masih di dalam jasad. La tufariquhu. Ruh itu tidak akan meninggalkan jasad selama jasad itu masih hidup. Ruh saja kata beliau bisa sujud, bisa ke atas padahal dia dalam tubuh hambanya. Bagaimana dengan malaikat kata beliau? Yang alam malaikat, zat malaikat itu berbeda dengan zat makhluknya. Fa kaifa bi rabbil alamin? Bagaimana dengan Tuhan semesta alam? Jadi jangan berpikir kalau Anda mengatakan tidak kosong atau mengatakan kosong arsy itu
Itu dipertanyakan ke ahlu sunnahannya. Walaupun ada ahlu sunnah dari mutaqaddimin yang mengatakan arsy itu kosong, tapi mayoritas sepakat arsy itu la yakhlul arsy, tidak kosong. Sudah pernah dapat buku ini? Sudah pernah kita hadiahkan untuk jamaah kaum muslimin yang lain. Barakallahu fikum. Ini nuzul, sifat nuzul, Allah turun. Ahli ta'til tidak menolak sifat nuzul kecuali mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dimulai dengan tashbih. Allah tidak turun, dia berfikir Allah itu seperti dirinya. Tidak turun karena kalau turun mengharuskan arsy itu di atasnya, Allah jadi di bawah. Padahal kita mengatakan Allah itu la yashghuluhu syanun an syan. Bagaimana turun kata mereka? Rupanya ini bukan syubhat mutaakhirin, syubhat sebagian Jahmiyah mutaqaddimin. Bagaimana turun? Kalau kata Imam Ibn Battah, mereka mengatakan bagaimana Allah turun padahal sepertiga malam itu setiap tempat berbeda. Jangan berfikir nyan barosa banna syubhatnya. Itu syubhat dari lama sekali, itu sudah 1000 abad, 1000 tahun yang lalu syubhat itu sudah ada. Cuma kalau kata Imam Ibn Battah, para munajjimun, para ahli an-nujum itu mengatakan sepertiga malam terakhir berbeda-beda. Karena dulu orang tidak tahu sepertiga malam terakhir berbeda-beda. Kalau sekarang kita sudah tahu, di tempat lain sepertiganya belum, di tempat lain belum. Kalau kata Imam Ibn Battah, itu pernyataannya orang munajjimun, para ahli nujum, yang mengatakan sepertiga malam terakhir tempat-tempat itu kan berbeda-beda. Jadi Allah dalam kondisi selalu turun. Ini kembali ketika kita menyamakan Allah seperti diri kita. Nyatanya lanjut turun di sini, pajan tajak gede. Anda undang gubernur 2 undangan di tempat yang berbeda di satu waktu, gubernur akan memilih prioritas. Nyopu undangan bangai tajak gede. Iya, memilih prioritas. Tapi itu tidak berlaku bagi Tuhan kita. Tidak berlaku bagi Allah. Karena hakikatnya Allah itu la yasghuluhu syanun an syan, tidak tersibukkan dengan sesuatu. Jadi menafikan sifat turunnya Allah itu berbahaya. Anda membatasi apa yang Allah inginkan untuk dirinya. Kemudian nukilan ummah yang hampir dikatakan ini hadisnya mutawatir. Yanzilu Rabbuna, Allah turun, memberikan kita 3 opsi yang besar itu. Fayaqul, kemudian Allah berfirman mengatakan, may yas'aluni fa'uti, siapa yang minta aku kasih. Itu tadi sepertiga malam terakhir. Anda yang punya permintaan tadi itu waktunya. Siapa yang minta aku kasih. Wa may yad'uni fa'astajibalah, siapa yang mohon, yang berdoa aku kabulkan. Rupanya permintaan itu lebih besar dibandingkan permohonan. Siapa yang memohon aku kabulkan. Wa may yastaghfirni, siapa yang minta ampun aku ampunkan. Di situ berakhir hadis. Coba bayangkan kalau Anda mengatakan yang turun itu bukan Allah tapi malaikatnya. Karena ada yang mengatakan seperti itu. Jadi malaikat mengatakan siapa minta ampun kepadaku aku ampuni. Siapa minta kepadaku aku kasih. Malaikat tidak akan mengatakan itu. Yang turun itu perintah Allah, bukan Allahnya. Di situ ada majaz al-hadzf, majaz dengan penghapusan kata. Seharusnya di depannya itu ada amrullah, yang turun itu
perkara Allah, urusan Allah, atau yang turun itu rahmat Allah. Ya, semenjak kapan rahmat itu cuma turun sepertiga malam terakhir? Rahmat Allah turun setiap saat, tidak mesti di sepertiga malam terakhir. Kemudian majaz hadzf, penghapusan itu pun setiap majaz itu tidak dipahami secara majaz kecuali ada indikator majaznya. Tidak bisa dibawa maknanya secara hakikatnya. Itu baru kita beralih ke majaz. Tapi di sini apa salahnya kita mengatakan Allah turun? Allah turun. Dan itu akidah Islamiyah thabitah, sudah ditetapkan oleh para ulama kita dari generasi mutaqaddimin, tidak pernah diperdebatkan kecuali mutaakhirin dari kaum muslimin yang mempertanyakan tentang sifat turun itu. Allah turun dengan zatnya ataupun bukan dengan zatnya. Akidah Ahlus Sunnah, kami tidak pernah disebutkan Allah turun dengan zatnya ataupun bukan dengan zatnya. Kami cuma mengimani ayat Allah turun. Ada hadis dari Abi Ya'la ataupun Abi Nu'aim, ketika Allah berkeinginan hina yasha wa yanzil bi zatihi, Allah turun dari arsy-Nya dengan zatnya. Itu hadis palsu. Nyangkeun hadis palsu. Kata Imam Al-Baihaqi, itu palsunya sangat palsu itu. Kita bukan orang-orang yang mengambil dalil kalau itu menguatkan pendapat kita walaupun dalilnya lemah. Tanya akidah kan lagi ya. Bagi orang selain kita dapat palsu seperti itunya itu leh. Bereh tak hadis. Tapi bagi kita tidak. Kita tetap akidah kita itu sumbernya wahyu yang sahih. Ketika ditanyakan turun dengan zatnya, kami tidak mengimani zatnya atau bukan dengan zatnya, kami mengimani Allah turun. Kalau Allah turun itu turun dengan gerakan, artinya ada gerakan. Kami tidak berbicara tentang gerakan. Kalau turun itu terjadinya perpindahan, kami tidak berbicara tentang perpindahan itu. Kami cuma mengimani turunnya. Tapi kalau ada yang mengatakan Allah turun artinya berpindah, ya tidak masalah. Ada juga ulama ahlu sunnah yang mengatakan seperti itu. Allah turun tanpa berpindah. Banyak juga ulama ahlu sunnah yang mengatakan seperti itu. Allah turun dengan gerakan. Ahlu sunnah banyak yang mengatakan seperti itu. Allah turun tanpa gerakan. Banyak ahlu sunnah mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang paling tepat, paling selamat, kata Imam Ibnul Qayyim, ketika anda mengatakan berhenti sesuai dengan apa Allah berhenti padanya. Tawakuf. Gerakan, pindahan yang merupakan konsekuensi dari turun, kita tidak mengatakan sebagai akidah yang kita tetapkan. Karena Allah tidak menetapkan untuk dirinya dan Rasul tidak menetapkan untuk Tuhannya. Selesai, selamat akidah ini, itu paling selamat. Paling ittiba terhadap hadis Rasul. Paling ittiba. Ya, kita tidak tahu seperti apa hakikatnya. Karena berbicara tentang gerakan, berbicara tentang pindahan, itu berbicara tentang hakikat kaifiyah. Hakikat kaifiyah kita kembalikan kepada Allah. Yang kita imani turunnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah turun, itu akidah kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis syafa'ah. Hadis syafa'atul uzma yang sering kita ulangi dan hadisnya panjang. Ketika kita nanti di padang mahsyar itu seluruh manusia membutuhkan syafaatnya Allah liyaqdhiya, sehingga Allah itu memutuskan apa keputusannya terhadap makhluk ini. Kita pergi mencari syafaat, pergi ke Adam, pergi ke semuanya. Dan akhirnya nanti Rabbuna Jalla wa'ala akan mendatangi manusia di padang mahsyar. Kemarin ketika berbicara tentang sifat fi'liyah dari Al-Quran, kita membacakan ayatnya. Jadi sifat datang itu sifat
ditetapkan dengan Al-Quran, dan sekarang kita tetapkan dengan As-Sunnah. Fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun, maka Allah setelah itu datang dalam bentuknya yang mereka mengenalinya. Di sini ada dua sifat. Yang pertama sifat bentuknya, yang kedua sifat datang. Karena kita pembahasan kita itu pembahasan sifat fi'liyah, kita berbicara tentang sifat datang ya. Maka setelah itu Tuhan kita Allah itu datang dalam bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya Allah. Ketika Allah datang, semua makhluknya mengetahuinya. Allah sudah ilhamkan kepada semua manusia di padang mahsyar itu untuk mengenalinya. Langsung kita tahu ini yang datang Tuhan kita. Fayaqul ana rabbukum. Kemudian Allah berfirman mengatakan, aku Tuhan kalian. Fayaqulun, semua manusia yang hadir di situ mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Ini masyhad apa namanya? Fenomena yang memang ketika kita berbicara tentang padang mahsyar yang perjalanan yang panjang itu, kemudian kondisi padang mahsyar itu berbicara tentang syafaatul uzma, ini merinding bulu kuduk kita. Pembahasan besar. Dan di sana kita mengimani Allah akan datang. Liyaqdhiya bainal khalq, sehingga Allah memutuskan keputusannya untuk makhluknya. Ini yang lucunya para penafi yang menafikan sifat datangnya Allah. Demi Allah kita katakan sifat itu akan mereka butuhkan di padang mahsyar. Karena semua manusia mengharap Allah datang. Walaupun hari ini mereka mengharap Allah itu tidak datang. Hari ini mereka mengatakan Allah tidak datang. Bukan Allah yang datang. Demi Allah di padang mahsyar semua manusia akan membutuhkan sifat ini. Akan mengharap Allah itu datang. Dalam kondisi kita ada yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ada yang keringatnya itu sudah menutupi mulutnya, ada keringatnya itu sudah sebatas kupingnya, ada di pangkal dadanya, ada di betisnya, dan berbagai macam kondisi kaum muslimin dan lainnya di padang mahsyar. Di saat itu demi Allah semua makhluknya itu membutuhkan kedatangan Tuhan, meminta Allah supaya datang. Jadi kita menafikan di sini saja yang menafikan. Hana true Allah tidak datang. Karena kalau datang nanti Allah berpindah. Kalau berpindah nanti Allah bergerakan. Artinya Allah seperti ini, seperti itu. Konsekuensi yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk Allah. Kalau Anda meyakini laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah datang, itu akidah kita. Datang mengharuskan berpindah, datang mengharuskan gerakan, itu semuanya kita tidak tetapkan karena Allah tidak menetapkan untuk dirinya dan Rasulnya juga tidak menetapkan untuk Tuhannya. Sifat maji, sifat ityan, Allah akan datang. Kita imani itu. Wa na'ni, kata beliau, wa na'ni bi sifatil fi'il huna al-ityan la asura fafham. Yang harus Anda pahami ketika kita berbicara hadis ini, kita berbicara tentang sifat datang tapi bukan berbicara tentang sifat bentuk. Karena bentuk itu sifat, bukan sifat fi'li. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha yaqbidu yawmal qiyamah al-ard wa takunu as-samawati biyaminihi summa yaqul ana al-maliku ana dayyan. Allah besok di hari kiamat itu akan menggenggam, ini sifat apa? Al-qabd, menggenggam bumi, wa takunu samawat biyaminihi, menggenggam bumi dan langit-langit itu di kanannya. Ini ada penetapan sifat tangan, sifat menggenggam. Kalau tangan itu sifat dzatiyah, dan di sini sifat menggenggam sifat fi'li.
fi'liyah. Thumma yaqul, kemudian Allah mengatakan anal malik wa anad dayyan, akulah raja. Maliki yaumiddin yang kita bacakan tadi itu, raja di hari pembalasan. Anad dayyan, aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi? Allah menantang. Hoanya, akulah rajanya. Itu maliki yaumiddin. Al-hadis, ini ada sifat menggenggam. Kemarin kita tetapkan dengan ayat Al-Quran, sekarang kita tetapkan dengan hadis. Al-hadis, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu al-khalq kataba biyadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah menulis dengan tangannya untuk dirinya, artinya menetapkan dengan tulisan dengan tangannya untuk dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Kalau dalam hadis yang lain itu tertulis di bawah arsy-Nya Allah, rahmatku itu selalu di depan kemarahanku, rahmatku mengalahkan kemarahanku. Itu termaktub di bawah arsy-Nya Allah, rahmat Allah selalu di depan. Maka tadi ketika kita membaca Al-Fatihah pun kita mulai dengan Ar-Rahmanir Rahim, baru Maliki Yaumiddin, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, baru Allah Penguasa. Para ulama mengatakan Ar-Raja, supaya harapan itu lebih besar munculnya dibandingkan Al-Khawf, ketakutan. Rahmat Allah selalu di depan. Kita para da'i saja yang menjadikan kemurkaan Allah di depan rahmat. Nyanbur kita nyawa, ya asal neraka, ya hanajilah, ya mandu, hanajilah mandu. Akhirnya yang terjadi apa? Kemurkaan Allah di depan. Pintu surga itu lebih banyak dari pintu neraka. Derajat surga itu lebih banyak daripada derajat neraka. Semuanya itu konsekuensi atas ketetapan Allah, rahmat Allah itu di depan kemurkaannya. Di sini ada sifat fi'liyah, yaitu Allah yaktub, menulis. Dalam hadis yang sahih, wa yaktubut tauratu biyadihi. Wa fi hadis ihtijadi Adam wa Musa. Dan pengarang kitab kita mengatakan, dan anda tentu tahu hadis perdebatan antara Adam dengan Musa alaihi salam. Adam berjumpa dengan Musa. Itu apa yang berjumpa? Hadis ini sahih, akhrajahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Jangan dipertanyakan lagi pajan merempak. Seorang bapak dengan keturunan sekian itu kapan jumpanya itu? Pernah ditanyakan itu di depan Harun Ar-Rasyid, pamannya yang bertanya. Harun Ar-Rasyid memerintahkan untuk dipenggal kepalanya. Kau daku dia. Muallimnya, qadhinya Harun Ar-Rasyid membacakan hadis ini. Adam berjumpa dengan Musa. Itu pamannya langsung berdiri. Kapan jumpa? Antum dah dengar Adam berjumpa dengan Musa. Kapan jumpa? Harun Ar-Rasyid berdiri marah, menghunuskan pedangnya, potong kepala pamanku. Hadis Rasul tidak ditanyakan seperti itu. Kita ini belum tahu hakikatnya, apa yang berjumpa itu, ruhnya atau apanya yang berjumpa. Yang pasti baginda Rasul mengatakan Adam, Musa berjumpa dengan bapaknya Adam. Dalam perjumpaan itu Musa alaihi salam mengatakan kepada Adam, anta abuna, kamu itu bapak kami. Allah ciptakanmu dengan tangannya, hebat sekali, istimewa sekali. Tapi anda itu akhrajatka khati'atuka minal jannah. Tapi kesalahanmu itu yang menjadikan kami keluar dari surga. Nah, sebatat anak katanya, Musa, kamu itu bapak kami,
Allah muliakan kamu, menciptakanmu dengan tangannya. Ini Adam menetapkan itu. Tapi gara-gara kamu, kami tidak di surga. Nyaka nak pajuh bawahnya, kamu matang lan surga. Anak hek lagi. Ketika itu Adam mengatakan apa? Ya Musa, wahai Musa, seharusnya kamu cukup ilmu tentang itu. Istafaqallah bikalamihi, kamu itu hamba yang Allah khususkan berbicara langsung dengannya. Kalau para nabi lain itu tidak mendengar secara langsung kalam Allah, Anda mendengar secara langsung kalimullah. Wa khattalaka Taurah, Allah menulis Taurat untukmu. Kalau nabi lain itu firman, mereka nulis sendiri. Kalau kamu, Allah tulis. Maksudnya apa? Seharusnya kisahku itu Anda tahu dari Tuhanmu. Seharusnya kisahku itu Anda baca dalam Tauratmu. Itu sudah Allah tetapkan dalam hadis 40 tahun sebelum aku diciptakan. Dalam riwayat yang lain 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apa komentar baginda Rasul? Fahajja Adamu Musa. Rasul mengatakan Adam mengalahkan Musa. Kenapa mengalahkan? Karena Adam Musa alaihi salam di sini itu mempertanyakan, menyalahkan Adam terhadap musibah yang Allah timpakan kepadanya. Bukan menyalahkan Adam terhadap kesalahan Adam. Ini salah. Kalau Musa mengatakan, wahai Adam, kamu itu makan buah itu. Nah, itu baru kesalahan Adam. Tapi ketika Musa mengatakan kamu itu dikeluarkan dari surga, oh itu bukan kesalahan Adam. Karena itu musibah yang menimpa Adam terhadap kesalahan Adam. Makan buah itu musibah yang menimpa Adam, setelah itu dikeluarkan dari. Maka terhadap musibah kita boleh berhujjah dan berdalil dengan takdir, tapi tidak berdalil dengan takdir terhadap maksiat, kecuali Anda sudah bertobat darinya. Dulu kita punya track record, ada latar belakang yang tidak baik. Tiba-tiba ada datang orang mengejek kondisi kita yang dulu. Kita mengatakan itu sudah Allah tetapkan sebelum aku diciptakan. Nyanjung. Jangan sedang maksiat, ada orang mempertanyakan kenapa Anda melakukan ini? Ini sudah Allah tetapkan. Ya, itu hujahnya iblis, itu hujahnya musyrikin besok di hari kiamat, berdalil dengan takdir untuk melegalkan maksiat. Mukminin tidak seperti itu. Kecuali Anda sudah bertaubat, itu sudah Allah tetapkan. Ronawai pencuri, betul, yang kali ketulih oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit di bumi diciptakan. Itu boleh. Tapi kita tidak berdalil dengan takdir untuk maksiat. Boleh berdalil dengan takdir untuk musibah. Di sini kita tetapkan apa? Allah ada sifat kalam. Tapi sifat kalam ini bukan sifat fi'liyah, sifat dzatiyah yang tidak terpisahkan dari Allah. Tapi di sini ada khatta, menulis Taurat dengan tangannya. Ini sifat fi'liyah. Kita tetapkan itu. Maka dari sini ada keunggulan Taurat, dan itu yang menjadikan Adam memenangi hujahnya terhadap Musa. Kamu Tauratmu itu ditulis dengan tangannya Allah. Kenapa Anda tidak tahu kondisi saya? Maksudnya seperti itu. Saya keluar dari surga ini itu termaktub dalam Tauratmu. Anda mendapatkan Taurat itu langsung dari tulisan Allah. Seharusnya kamu Musa itu lebih paham tentang ini. Tidak perlu memperdebatkan itu. Makanya Rasul mengatakan fahajjahu Adam. Adam mengalahkan hujahnya Musa. Fakalamuhu ta'ala wa yaduhu. Adapun sifat kalam dan sifat tangannya Allah itu sifat dzatin, itu sifat dzatiyah. Wa takallumuhu sifatu dzat wa fi'lil ma'an.
Dan Allah berbicara itu sifat zat dan sifat fi'liyah. Wa khattuhu Taurah, adapun Allah menulis Taurah itu sifat fi'liyah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah melapangkan tangannya di malam hari supaya pelaku keburukan di siang hari bertobat, dan Allah melapangkan tangannya di siang hari supaya pelaku keburukan di malam hari bertobat. Ini sifat al-bast, Allah melapangkan tangannya. Kalau tangan itu sifat dzatiyah. Malam hari Allah buka lengannya supaya pelaku keburukan di siang hari itu bertobat. Siang hari Allah buka kembali supaya pelaku keburukan di malamnya bertobat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.